Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Dan itu sebenarnya sudah menyalahi aturan karena itu kan uang rakyat begitu. Dan saya kira dalam hal ini KPK harus bertindak proporsional dalam arti jangan hanya pelaksana yang di bawah saja yang ditanya. Ini kan mereka hanya pelaksana, pengambil kebijaksanaan mesti ditanya begitu. Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting. Karena ini adalah tentang lokasi. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. Ya, tapi mungkin berjenjang. Saya berharap KPK melakukan tugas dengan baik karena percuma kemudian kepercayaan rakyat menjadi hilang karena ini menjadi sorotan publik yang luar biasa sebenarnya di Indonesia ini. Melanggar aturan jika usai diperiksa KPK, Anies tak pulang ke rumah dinasnya. Kenapa? Setelah tidur semalam, pagi ini saat membuka grup WA, saya langsung menemukan beberapa berita tentang usainya Anies diperiksa oleh KPK. 11 jam Anies diperiksa dan dari beberapa media seperti CNN misalnya. Di sana ditulis, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi dalam gelaran Formula E. Anies yang diminta klarifikasi oleh KPK keluar gedung sekitar pukul 20:25 waktu Indonesia Barat. Eyalah, Anies kemarin 11 jam diperiksa KPK itu cuma buat kasih klarifikasi toh. Ternyata kasus Formula E ini masih dalam tahap lidik. Duh, hebohnya minta ampun. Padahal tahap lidik itu kalau di kepolisian adalah tahap pengumpulan keterangan untuk mencari kejelasan terhadap pemenuhan unsur-unsur pidana pada perkara yang dilaporkan. Saya pikir kasus dugaan korupsi Formula E ini sudah tahap sidik. Artinya sudah ditemukan unsur pidananya dan pemanggilan para saksi untuk menggali lebih dalam guna kepentingan menemukan sosok tersangka. Jadi tidak salah kalau sebelumnya Anies menyatakan diundang oleh KPK untuk memberikan keterangan. Karena memang pada tahap lidik atau penyelidikan seluruh saksi diundang untuk memberikan klarifikasi. Nah, undangan klarifikasi ini bisa ditolak walaupun sudah 3 kali diundang dan ketiganya ditolak. Polisi tidak akan atau tidak bisa melakukan penjemputan paksa. Lawang namanya diundang ya? Yo, kalau mau nggak datang ya nggak datang dong, nggak bisa dipaksa. Setelah seluruh keterangan saksi di tahap lidik ini selesai, KPK pasti akan melakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pada ajang Formula E ini unsur pidananya sudah terpenuhi atau belum atau tidak. Kalau ternyata seluruh unsur pidananya terpenuhi, maka pihak KPK akan kembali memanggil seluruh saksi yang sudah pernah dipanggil atau sebagian saksi yang keterangannya dipandang sangat relevan dengan perkara. Nah, di pemanggilan tahap sidik nanti, semua saksi itu boleh merasa deg-degan. Kemungkinan ada sikap saling melempar kesalahan dan juga tanggung jawab yang akan terjadi di pemeriksaan saksi tahap sidik. Pertanyaan yang diajukan oleh KPK akan lebih mengarah pada dan juga tajam. Dan biasanya, ini biasanya loh ya, saya tidak tahu apakah sudah dibakukan sebagai prosedur atau masih kebiasaan. Saksi terakhir itu adalah saksi kunci yang pada akhirnya memeriksa ditetapkan sebagai tersangka atau penyidik menyisakan 1 saksi. Maksudnya, jika ada 10 saksi ya hanya 9 yang dipanggil. Lalu ada penetapan tersangka dan saksi yang dijadikan tersangka itu yang akan dipanggil terakhir sebagai tersangka. Makanya semua pejabat yang disangka sebagai pelaku korupsi, setelah pemeriksaan dia keluar dari gedung KPK dengan rompi orange dan langsung digiring ke tahanan. Terkecoh kita semua. Saya pikir pemanggilan Anies Baswedan kemarin itu karena perkara sudah tahap sidik. Ternyata masih tahap permulaan. Tapi jangan salah, yang terkecoh bukan cuma kita, tapi kelompok yang semalam sudah khusuf melakukan doa bersama. Mereka juga pastinya berpikir Anies dipanggil ke KPK setelah usai diperiksa Anies pulang ke rumah, artinya Anies adalah gubernur seiman yang menjunjung iman. Episode kasus Formula E masih belum berakhir, kecuali KPK menyatakan unsur pidananya tidak terpenuhi. Anies keluar dari gedung KPK dengan wajah sumringah disambut oleh awak media, kelompok simpatisan dan juga kelompok kepo.
Taruhan atas Anies keluar gedung KPK pakai seragam dinas gubernur atau seragam orange KPK di antara orang-orang yang menunggu Anies di halaman gedung KPK harusnya dibatalkan. Karena pemanggilan Anies kemarin itu hanya untuk memberikan klarifikasi seputar penggunaan keuangan dalam gerakan Formula E. Yang sudah masa kemarin sebaiknya dibagi-bagikan aja ya ke panti asuhan yatim piatu dan mintakan doalah dari mereka.